Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Kenalin, nama aku Faca dan di video kali ini aku mau ngebahas suatu aplikasi yang bakal berguna banget di zaman sekarang ini. Aplikasi ini buat belajar pemrograman dan lebih ke dia tuh lebih belajar dua skill atau dua pekerjaan yang paling dicari sekarang. Pekerjaan apa sih? Yaitu data analyst dan web developer. Oke, apa sih web developer? Apa sih data analyst? Mungkin kalian belum banyak yang tahu ataupun sudah banyak tahu, makanya nonton video ini. Aku jelasin lagi ya. Jadi data analyst itu yang bakal menerjemahkan data-data, angka-angka menjadi laporan yang bisa mudah dibaca oleh manajemen. Nah, nanti dia tuh yang bertanggung jawab juga untuk membuat keputusan yang baik untuk perusahaan. Jadi seperti apa sih keputusannya? Keputusannya itu seperti gimana caranya meminimalkan biaya transportasi. Dia juga yang bisa memberikan keputusan tentang harga yang pas, harga yang cocok untuk produk baru yang akan diluncurkan, seperti itu. Jadi data analis itu juga memecahkan masalah keuangan perusahaan yang menimbulkan biaya besar gitu. Ini lebih berkutat dengan angka-angka gitu sih. Kalau selain kerja di perusahaan, dan kalau FYI gajinya itu bisa sampai 18 juta di Indonesia sebulannya. Buat yang freelance itu bisa banget coba-coba di Fiverr. Nah, di Fiverr ini banyak yang menawarkan jasa data analis. Mungkin kalian juga bisa menawarkan jasa kalian dan sekalian cari pengalaman data analis seperti itu. Kalian bisa dapet duit mulai dari $5 sampai bisa sampai $100, $200 mungkin ya. Tapi kalau di Fiverr itu ya tergantung kerjaannya. Kalau berat yang bakal dinaikin lah pasti fee-nya ya kan. Terus selain di Fiverr ya, banyak juga aplikasi-aplikasi sekarang yang juga menawarkan pekerjaan untuk data analis, tapi aku lupa namanya ya. Kalian bisa cari tahu sendiri lah ya. Itu ada teman-temannya Fiverr juga semacam gitu. Wow. Oke, balik ke web developer. Web developer itu ngapain sih kerjaannya? Web developer itu lebih yang ke memprogram, membangun sebuah website. Kalian tahu website kan, yang ada di Google Chrome kayak gitu-gitu. Kerjaan ini ya, web developer ini bakal berterus-terusan. Misalnya kalian ngerjain suatu web, itu pasti akan butuh sebuah pengupdatean. Nah, kalian itu yang nanti ya, maksud aku kerjaannya bakal terus-terusan. Misalnya satu proyek itu ntar kalian bakal ada kayak maintenance dan apa-apa itu kalian bisa. Jadi nggak cuma sekali proyek gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang web developer, dia itu dibagi jadi dua, yaitu front end developer dan back end developer. Front end developer itu lebih ke yang ngurusin tentang user dan websitenya, seperti user interface dan user experience. By the way, user experience, seorang ahli user experience sekarang juga lagi banyak dicari, Oke, itu untuk front end developer. Untuk back end developernya itu, kalian tahu back end itu terdiri dari aplikasi, server, dan database. Dan seorang back end developer, dia itu yang bertanggung jawab membangun dan mengolah teknologi yang mendukung 3 komponen tadi, yaitu server, aplikasi, dan database kayak gitu. Nah, bahannya ini kalau yang back end nih aku nggak hafal ya. Back end itu belajarnya itu Java, Ruby, Python, SQL kayak gitu-gitu. Kalau yang apa nih, yang
yang tadi front end itu juga belajar HTML, CSS, JavaScript. Selain itu dia juga harus familiar banget sama yang namanya framework. Frameworknya itu seperti Bootstrap, Angular, JS, Foundation, Backbone, dan Ember JS. Dia tuh framework ini berfungsi untuk memastikan konten supaya selalu terlihat bagus di semua device atau mobile friendly. Jadi selain user friendly, dia tuh mobile friendly kayak gitu. Itu yang buat front end ya, itu harus familiar dengan framework. Oke. Setelah tahu pekerjaan ini, kalian bisa banget top up skill kalian, top up buat jadi seorang data analyst ataupun web developer dengan aplikasi yang namanya SoloLearn yang bakal aku bahas kali ini. SoloLearn dia itu aku terkagum-kagum sih. Jadi dia tuh bisa belajar coding guys di sini. Oke, di SoloLearn ini kalian bisa belajar jadi seorang data scientist dan seorang web developer. Bahkan bisa belajar menjadi full stack developer, gitu, lebih ke yang expert gitu kan. Oke, kenapa aku bilangnya data analyst? Seorang data analyst itu bisa dibilang junior data scientist. Jadi itu data scientist itu lebih tinggi tugasnya daripada data analyst, ya kayak gitu. Semacam itu sih. Jadi kalau kalian mau jadi seorang data scientist dan awalnya kalian seorang data analyst, kalian harus melanjutkan studi ke data scientist. Sedangkan kalau data scientist kalian pasti udah bisa data analyst, kayak seperti itu. Jadi SoloLearn tuh belajarnya kayak gitu. Nah, di data scientist, belajar data scientist tuh belajarnya ada 5 bidang, yaitu machine learning, data science with Python 3 tutorial, dan SQL fundamental. Ini aku masih baru belajar sampai machine learning sih. Di situ tuh aku sudah dapet data analysnya, bingung ya. Itu kayak ada contoh, terus ntar suruh kayak ngulang contoh itu di quiznya. Salah satu questionnya tuh kayak gitu. Kalau yang become web developer aku nggak seberapa jago dan nggak seberapa minat di web developer, tapi di situ belajarnya HTML fundamental, CSS fundamental, JavaScript tutorial, dan jQuery tutorial. Nah, di HTML ini itu bener-bener pemrograman. Jadi kalian tuh diajari kayak suatu kode ini, terus di questionnya itu kalian suruh ngulang kode itu kayak. Jadi aku cuma ngerjain satu soal, meskipun situ bisa diskusi ya, tapi ya aku memang udah tidak ada minat di pemrograman. Jadi mungkin next time aku kalau ada gejolak mau belajar di sana. Oke, keren banget nggak sih? Untuk tampilannya nanti aku taruh di akhir, sekalian aku mungkin ada review yang kurang-kurang. Kalau di SoloLearn ini juga bisa kalian namanya battle, yaitu kalian bisa battle sama orang yang online bareng sama kalian. Misalnya kayak apa ya, challenge gitu. Jadi kalau misalnya kalian menang, kalian dapet XP untuk menaikkan level kalian. Kalau misalnya kalian kalah terus-terusan, ya bisa-bisa level kalian semakin turun kayak gitu. Oke, dia punya goyang ya, maaf ya. Terus di sini itu juga bisa ada yang namanya code untuk mengcoding kayak gitu, tapi aku nggak pernah pakai soalnya ya udah bilang aku suka coding. Belum suka. Oke. Terus di SoloLearn ini yang mungkin orang Indonesia agak-agak greget ya, itu aplikasinya cuma ada 3 bahasa. Salah satunya yang paling umum yaitu bahasa Inggris, belum ada di bahasa Indonesia. Yang kebanyakan
mungkin kalian agak kecewa soalnya kalian mungkin gak suka bahasa Inggris, dan materinya pun pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian bahasa Inggris ya materinya bahasa Inggris, materinya juga ke dikit-dikit banget, lumayan agak panjang-panjang gitu. Jadi mungkin itu kekurangannya buat kalian yang nggak suka bahasa Inggris. Kalau aku sih suka-suka aja yang sama yang namanya bahasa Inggris. I love. Oke. Apalagi ya untuk solo learn ini, selain dia belajar data scientist dan web developer, dia itu juga ada beberapa materi yang dikeluarkan oleh komunitas. Juga ada beberapa materi lain yang keren, tapi nanti aku tunjukin di belakang kayak gitu. Jadi kan aku bilang aku udah belajar yang machine learning. Jadi machine learning itu ada 9 sub bagian pelajaran, dan satu sub bagian pelajaran itu bisa aja 1 sampai 4 pertanyaan kayak gitu. Satu pertanyaannya, sebelum question itu ada materinya. Jadi kita belajar dulu baru ngerjain pelajarannya. Kayak itu enggak gitu sih, itu modelnya itu kayak kamu baca terus kamu nge-review apa yang kamu dapet dari pelajaran itu kayak gitu. Pertanyaannya tuh kayak simple sebenarnya. Juga kalau salah bisa diulangi lagi, bisa di try again, dan setelah lihat pertanyaan bisa balik lagi ke materi. Bisa juga lihat komenan yang ngerjain sebelumnya, kayak mungkin ada tercetus jawaban atau diskusi bareng-bareng di situ. Itu bisa banget. Ini solo learn, kalau sih ini keren banget yang nyiptain, makasih banget. Jadi kalian bisa nambah skill di web developer dan data scientist dengan solo learn. Kalian bisa belajar cuman dari HP sambil manfaat banget gak sih, 15 menit sama HP tapi dapat ilmu baru. Oke, itu aja sih menurut aku yang bakal aku bahas di video ini. Makasih semuanya sudah mau nonton video aku yang agak aneh ini. Enggak sih, tapi ini bakal bermanfaat banget. Amin. Oke, semoga kalian suka. Sampai jumpa di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jadi seperti janji aku bakal nunjukin kalian solo learn. Ini aplikasi solo learn. Oke, kayak gini penampakannya. Aku udah ambil learn-nya, course-nya machine learning sama HTML fundamental gitu. Ini nih yang aku bilang become data scientist tuh bakal dapat machine learning, data science, SQL, few more. Kayak gini. Kalian mau lihat belajarannya kayak apa kan? Ini kayak gini. Kemarin itu aku masih basicnya aja nih. Lihat deh, masih baru sedikit banget, basicnya baru segini. Terus ada classification, model evaluation, ini belum. Dan nanti bisa dapat sertifikat kalau lolos. Nah itu bisa nggak, basicnya aja udah. Ini nih yang lebih ke data scientist itu yang ini kayaknya. Kemarin aku itu yang reading data with pandas. Oh bukan, ini pandas data object is data frame. Nah ini yang gue bilang kayak gini, ranges. Nah ini data scientist ntar kerjanya kayak gini gengs. Oke, kita lihat ya. Survive P class sex age siblings post. Jadi tuh dia tuh kayak datanya si Titanic, orang-orang yang ininya Titanic, yang kecelakaan Titanic gitu. Male umurnya 22,
seksnya male, age-nya 22, siblingnya 0. Enggak, siblingnya 1, kayak gitu-gitu. Terus nih soalnya ya, lihat. Import as kepencet, Bo. Bentar. Pandas SPD print df. Jadi nih, misalnya aku lupa nih, df apa nih, bisa lihat dulu. Df dalam kurung head, berarti waktu kita continue lagi itu df head. Bener kan gitu. Jadi itu bisa juga dilihat diskusinya. Nah, kayak gini. Bisa juga nanti kayak di share gitu ke teman-teman, mungkin untuk menyumbangkan diri atau untuk berbagi, aku juga nggak tahu. Ya, ini kita nggak bisa buka, soalnya kita belum nyelesain yang basic yang aku bilang. Tapi kamu bisa unlock ini kalau pakai SoloLearn Pro. Dia ada trialnya, cuman kalau lanjut lagi tuh harus bayar, gengs. Oke, ini loh, close-nya tutup. Terus kalau yang become web developer itu aku ngambilnya HTML. Coba kalau data science with Python itu udah bisa ngambil belum ya? Dia bisa, cuman untuk upgrade itu harus ini loh, kan masih di unlock dia. Jadi yang untuk dasarnya udah dibuka semua sebenarnya, cuman kamu ngambil course yang apa kayak gitu. Coba buka HTML. Tadi itu aku bukan buka HTML ya, ini bisa ambil shortcut overview. Nih, aku ingat banget dulu disuruh ngapain, nggak tahu, lupa. PM paragraph P as a markup language use. What does a markup language use to identify content? Apa sih? Komen. Salah, aku lupa karena aku suka. Text, hashtag, berarti tags. Kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat yang belakang, terus bisa di try again gitu. Nih ada jelasan-jelasan juga. Tuh. Ya, semudah itu mau belajar. Juga ada coding. Kalian bisa diskusi gitu juga. Discover peers. Play, ini yang aku bilang ada jalan. Jadi kalian bisa semacam upgrade level gitu. Nih punya aku ya, itu XP-nya masih 39, aku masih level 1. Top 28% in Indonesia in this month. Enggak bangga sih, biasa aja. Kayak gini. Oke, selain tadi yang web developer, dia itu juga yang ada ini. Ada yang community, aku bilang itu. Cuman kalau buka itu kayaknya ganti-ganti XP gitu. Community challenge, ask me anything else. Jadi bisa banget belajar banyak di SoloLearn. Java tutorial, C++ tutorial. Kalian mau belajar apa aja bisa. PHP, Ruby. Itu terserah kalian mau belajar apa aja. Semoga video aku bermanfaat ya. Sampai jumpa.